Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farita Hairunisa, NIM 63010190188 dari kelas Perbankan Syariah 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan akad BA Salam di Perbankan Syariah. Yang pertama, pengertian salam. Salam merupakan akad jual beli barang yang dimana transaksinya dengan cara pesanan dengan syarat-syarat tertentu dan cara pembayarannya dilakukan secara tunai di awal secara penuh. Transaksi salam biasanya digunakan untuk produk jangka pendek seperti pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang pendek yaitu sekitar 2-6 bulan. Dalam transaksi salam, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan menyerahkan uang terlebih dahulu, sedangkan para nasabah berperan sebagai modal. Pembiayaan salam yaitu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Dalam akadnya menggunakan akad jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan penangguhan pengiriman menjadi tanggung jawab penjual, dan pembeli harus segera melakukan pelunasan kepada penjual sebelum barang pesanan tersebut diterima oleh pembeli sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum BA Salam. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan jual beli BA Salam, di mana dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Ia lalu membaca ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua ada hadis yang membahas tentang salam, antara lain Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduknya menjalankan transaksi salaf atau salam dalam bentuk buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun, dan kemudian beliau bersabda, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis lain mengenai BA Salam dari Suhaib, yaitu Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudorobah, dan campuran gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma. Para ulama sepakat memperbolehkan transaksi BA Salam, mengutip dari perkataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli telah menyepakati bahwa transaksi BA Salam diperbolehkan karena adanya kebutuhan untuk memudahkan urusan jual beli. Ketentuan ijma tersebut secara langsung melegalkan praktik transaksi BA Salam. Rukun dan syarat BA Salam. Yang pertama, rukun salam. Dalam transaksi salam ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu pembeli muslim, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua ada muslim ilai, merupakan pihak yang memproduksi atau memasok barang pesanan. Yang ketiga ada muslim fi atau objek akad. Yang keempat ada uang atau modal. Dan yang terakhir ada sihat atau lafal ijab dan kabul. Yang kedua syarat salam. Yang pertama pihak yang berakad. Syaratnya kedua pihak yang berakad haruslah sudah balik dan berakal. Yang kedua, barang hasil atau hasil produksi muslim fi'i. Barang atau hasil produksi haruslah dapat diidentifikasi secara jelas. Barang tersebut spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, penggantian barang muslamfi dengan barang lain. Penggantian muslamfi dengan barang lain dilarang oleh para ulama. Namun apabila menukarkannya dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama memperbolehkannya. Selanjutnya, uang atau modal. Syaratnya, yang pertama, uang atau modal harus diketahui baik itu bentuknya dan jumlahnya. Yang kedua, modal yang diberikan harus diukur sesuai dengan nilai dari barang yang akan diberikan. Yang ketiga, penerimaan pembayaran salam dilakukan langsung saat kontrak disepakati. Ketentuan tentang pembayaran BA Salam. Karena dalam akad salam secara pembayarannya dilakukan di awal secara penuh, maka ketentuan dalam pembayaran akad salam ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, alat pembayaran yang akan digunakan harus diketahui terlebih dahulu jumlah dan bentuknya seperti apa, baik berupa uang, barang maupun manfaat. Yang kedua, pembayarannya dilakukan pada saat kontrak sudah disepakati. Yang ketiga, pembayarannya dilakukan tidak boleh dalam bentuk ibrah atau pembebasan hutang. Selanjutnya, ketentuan lain mengenai jual beli salam, yaitu yang pertama ketentuan barang yang tersebut harus jelas ciri dan spesifikasinya serta barang tersebut dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, barang tersebut diserahkan di kemudian. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Yang kedua, ketentuan salam paralel. Diperbolehkannya melakukan akad salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama. Yang ketiga, ketentuan penyerahan barang. Penyerahan barang dilakukan oleh penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan kualitas dan kuantitas yang sama sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembatalan kontrak. Selama tidak merugikan kedua belah pihak, pembatalan kontrak atau salam ini boleh dilakukan. Yang kelima, perselisihan. Jika di antara kedua belah pihak mengalami perselisihan dan persoalan tidak tercapai melakukan kesepakatan musyawarah, maka dapat diselesaikan dengan badan Apita Syariah. Aplikasi produk BI Salam dalam Bank Syariah. Pengaplikasian BI Salam dalam perbankan yaitu bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Ketika barang sudah diserahkan ke pihak bank, maka pihak bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun dengan cicilan. Harga beli dari pihak bank adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan ini biasanya dilakukan dalam pembayaran yang belum ada, contohnya pembelian komoditas pertanian. Skema fikih pembiayaan BI Salam dan salam paralel dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, skema BI Salam, yaitu seperti pada gambar tersebut. Petani atau penjual dengan pembeli melakukan akad BI Salam dan pembayarannya di awal, kemudian barang pesanan akan dikirimkan oleh petani di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, skema salam paralel, teknik perbankan seperti pada diagram tersebut. Berdasarkan komplikasi SOP dan skema tersebut, tahapan pelaksanaan BI Salam dan salam paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya permintaan akan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas dari nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual. Yang kedua, janji nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh yang telah ditentukan dan disepakati. Yang ketiga, mencari produsen yang bisa menyediakan barang yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan batas waktu dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, pengikatan satu antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kelima, pembayaran oleh nasabah dilakukan di awal akad, boleh seluruh ataupun sebagian, dan dibayarkan sisanya sebelum barang diterima. Yang keenam, pengikatan dua antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen sebagai penjual untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati. Yang ketujuh, pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat akad dilakukan. Yang kedelapan, pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang telah disepakati. Contoh kasus pembiayaan akad BI Salam. Contoh kasus dalam pembiayaan BI Salam sebagai berikut. Petani mengajukan pembiayaan 10 juta untuk 4 hektar sawah yang ia miliki. Dengan biaya tersebut sudah mencakup upah pekerja dan ongkos bibit. Ia berencana sawahnya akan ditanami dengan bibit jenis IR36 yang apabila sudah menjadi beras harga jualnya nanti mencapai 2.000 per kilogram. Bila penghasilan yang akan didapat dari sawahnya per hektar mencapai 3,5 ton beras, setelah 3 bulan ia akan mengantarkan beras tersebut. Lalu cara perhitungannya bagaimana? Jawaban, beras jenis IR36 di pasar memiliki harga Rp 2.000 per kilogram, sementara petani mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta. Oleh karena itu, bank bisa memperoleh dari petani sebanyak 5 ton. 10 juta dibagi Rp 2.000 per kilogram. Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya. Bank menjual beras tersebut sebesar Rp 2.400 per kilogram. Setelah melakukan negosiasi dengan total dana kembalian yang diperoleh bank sebesar 12 juta. Bila dihitung secara umum, keuntungan yang didapat bank dari proses jual beli bukan dari pembungaan uang sebesar 20%. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun ada ketidakjelasan maupun kebelibetan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.